Para sahabat PC Katolik Channel yang terkasih, Shalom dan berkah dalam. Pada video sebelumnya kami sudah membagikan perjalanan ziarah kami ke 3 Gua Maria, yaitu Gua Maria Mojosongo Surakarta, Gua Maria Fatima Sendang Klayu, dan Gua Maria Sendang Ratu Kenyo Wonogiri. Pada video kali ini kami juga masih akan membagikan perjalanan ziarah kami ke Gua Maria Marganingsih yang berada di Dukuh Ngaran, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Gua Maria Marganingsih ini adalah Gua Maria keempat dalam rangkaian ziarah kami pada musim libur Lebaran tahun 2023. Para sahabat yang terkasih, untuk dapat sampai pada pengalaman pergumulan bahwa Maria merupakan jalan mengalirnya kasih Allah, sebenarnya bukanlah jalan yang mudah. Hal ini tergambar jelas ketika para peziarah memasuki lokasi Gua Maria Marganingsih ini. Begitu masuk, para peziarah dihadapkan pada dinding bebatuan yang melapisi hampir setiap lereng bukit. Memang hampir seluruh bebatuannya merupakan tiruan dari tangan-tangan para perupa. Namun keberadaannya seolah menjadi suatu gambaran pengolahan hidup yang begitu mendalam dan sangat keras. Apalagi ketika kita mesti menapaki laku jalan salib. Jalan yang disajikan cukup unik dan mendaki, dengan 14 peristiwa salib Kristus yang terbagi dalam 7 teras. Masing-masing teras dihubungkan dengan jalan berundak. Seusai pada penghujung perhentian salib yang terdapat di teras paling puncak, para peziarah akan diajak untuk turun menapaki jalan berundak. Itulah perjalanan menuju ke gua. Ketika mulai mendekati gua, para peziarah juga diajak untuk singgah sejenak di rumah keluarga Kudus Nazaret.
Dalam rumah keluarga kudus inilah para peziarah diingatkan akan keutamaan-keutamaan yang pernah dihidupi oleh Yusuf, Maria, dan Yesus. Dan daripadanya, peziarah patut berserah diri serta menimba makna kehidupan. Setelah itu, barulah para peziarah dapat menuju gua, lalu duduk hening di hadapan Bunda Maria Marganingsih. Sejarah Gua Maria Marganingsih ini bermula pada tahun 1940 ketika pasangan suami istri Maksumo Wiharjo dan Maria Margareta Sukepi merasa gundah dan gelisah karena sudah 5 tahun menikah, namun mereka belum juga dikaruniai anak. Maka muncullah niat hati mereka untuk mengetuk pintu rahmat Tuhan. Keduanya mengadakan laku ziarah ke Gua Maria Sendangsono. Suami istri ini berjalan kaki dari Bayat ke Sendangsono yang jaraknya lebih dari 80 km. Melalui Bunda Maria Sendangsono, pasutri yang merupakan cikal bakal umat Katolik di Bayat ini memohon kehadirat Allah untuk mendapatkan momongan. Sampai-sampai keduanya mengikat hasratnya itu dengan suatu janji suci kepada yang ilahi. Bila Tuhan bersedia menganugerahkan seorang putra, maka putranya itu nanti akan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Dalam perjalanan waktu, suami istri ini lalu mendapatkan momongan. Seorang putra telah lahir, yang kemudian disusul dengan kelahiran demi kelahiran yang lain. Suami istri Maksumo Wiharjo dan Maria Margareta Sukepi ini dianugerahi 6 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Kebahagiaan yang dirasakan pasutri ini semakin sempurna ketika putra sulungnya yang bernama Martinus Sunarwijaya masuk seminari dan akhirnya ditahbiskan menjadi pastor Yesuit. Romo Sunarwijaya yang bernama Sunardi waktu kecil itu sekarang sudah meninggal dunia. Karena mengalami kasih Allah yang begitu besar ini, maka pada sekitar tahun 1950, Maksumo Wiharjo membangun Gua Maria di sepetak tanah perbukitan. Gua Maria berukuran mungil dan sederhana yang berada di antara perdu-perdu liar itu. Dia beri nama Gua Maria Marganingsih, yang dalam bahasa Jawa berarti jalan mengalirnya kasih. Sejak awal, gua tersebut dimaksudkan agar dapat digunakan para umat untuk berdoa. Itulah sebabnya keluarga Maksumo Wiharjo selalu mengajak umat Katolik di wilayahnya untuk ikut berdoa.
Namun sayangnya, ada saja pihak yang kurang berkenan atas keberadaan gua tersebut. Patung Maria di Gua Maria Marganingsih ini pernah hilang hingga 2 kali karena diambil orang. Namun hal ini tidak membuat umat setempat surut. Di dalam gua tersebut lalu diletakkan kembali patung Bunda Maria yang baru. Hanya saja gua itu lalu diberi jeruji besi dan dikunci atau dikerangkeng. Di hadapan Bunda Maria yang dalam kerangkeng, umat setempat tetap rajin berdoa dan mengungkapkan rasa hatinya. Pembangunan Gua Maria Marganingsih yang diprakarsai oleh almarhum Romo Martinus Sunarwijaya dan saudara-saudaranya ini mendapat sambutan baik dari Keuskupan Agung Semarang. Hingga akhirnya tempat ziarah ini pun diserahkan ke Keuskupan Agung Semarang dan diberkati oleh Uskup Agung Semarang Monsinyur Ignatius Suharyo pada Minggu 27 Oktober 2002. Sedangkan pemberkatan Tirta Marganingsih dilakukan pada hari Jumat 1 Oktober 2004. Para sahabat yang terkasih, sejarah Gua Maria Marganingsih yang bermula dari kisah pasangan suami istri Maksumo Wiharjo dan Maria Margareta Sukepi yang sangat merindukan kehadiran seorang momongan, menjadi satu kisah, menjadi satu kesaksian yang sungguh sangat meneguhkan iman kita bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi kita jauh lebih dalam daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mengerti akan kerinduan terdalam manusia yang seringkali manusia sendiri justru tidak menyadarinya, yaitu menemukan Dia dan mengalami kasih-Nya, sumber segala kasih. Sekalipun kerasnya kehidupan seringkali membuat kita mengingkarinya dengan sekuat tenaga, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menuntun kita dan membiarkan dirinya ditemukan kembali oleh anak-anaknya pada waktunya yang paling indah dan paling tepat. Namun, keterbukaan diri kita, peran aktif dan perjuangan dari keluarga atau kerabat juga sangat diperlukan agar kerinduan asali itu tidak sampai padam. Para sahabat BC Katolik Channel yang terkasih, demikianlah perjalanan ziarah kami ke Gua Maria Marganingsih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar para sahabat tidak ketinggalan update-update terbaru dari BC Katolik Channel. Semoga menjadi berkat. Terima kasih. Shalom dan berkah dalam.